Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Maharani dengan NIM 43220010010022, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini saya akan melakukan uji heteroskedastisitas sekaligus melakukan pengobatan terhadap data yang terkena gejala heteroskedastisitas. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Erna Stiani. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai data yang akan saya gunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas sekaligus melakukan pengobatan terhadap data yang terjadi gejala heteroskedastisitas. Di sini saya menggunakan 5 variabel X dan 1 variabel Y. Dengan X1 adalah kepemilikan institusional, kemudian X2 adalah DER atau Debt Equity Ratio, kemudian X3 adalah Intellectual Capital Disclosure, kemudian X4 adalah Cost of Debt, kemudian X5 adalah ROA atau Return on Asset, kemudian Y adalah nilai perusahaan. Dan di sini saya menggunakan data sebanyak 31. Baik, langsung saja kita ke aplikasi IBM SPSS. Yang pertama, kita ke variabel view. Di sini kita tulis X1 underscore KI atau kepemilikan institusional, kemudian X2 underscore DER atau Debt Equity Ratio, kemudian X3 underscore ICD atau Intellectual Capital Disclosure, kemudian X4 underscore COD atau Cost of Debt, kemudian X5 underscore ROA atau Return on Asset, kemudian Y underscore NP atau nilai perusahaan. Kemudian di sini yang harus kita ubah adalah pada measure atau pengukuran. Di sini harus kita ubah menjadi scale. Kemudian jika sudah, kita ke data view. Di sini sudah muncul X1, X2, X3, X4, X5 dan Y. Kemudian jika sudah, kita ke data Excel. Kita copy seluruh data. Kemudian kita kembali dan di sini kita paste. Kemudian pastikan seluruh data sudah terinput. Kemudian kita akan melakukan pengujian. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Di sini kita masukkan variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 ke variabel independen dan variabel Y ke kolom dependent. Kemudian kita klik save, kemudian centang unstandardized pada residual, kemudian kita klik continue, kemudian OK. Kemudian akan muncul hasil output dan kita kembali ke data view. Selanjutnya kita akan melakukan transform untuk mengetahui gejala heteroskedastisitasnya, yaitu kita klik transform, kemudian compute variabel. Pada target variabel kita isi dengan ABS, kemudian kita ke function group, kita pilih arithmetic, dan kita pilih ABS, kita klik 2. Kemudian di sini kita isi dengan unstandardized. Baik, jika sudah kita klik OK. Kemudian kita kembali ke data view lagi. Di sini sudah muncul variabel ABS. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi, yaitu kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian di sini kita reset dan kita masukkan variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 ke kolom independen dan variabel ABS ke kolom dependent dan kita klik OK. Kemudian muncul hasil output dan kita akan fokus pada kolom koefisien. Di dalam uji heteroskedastisitas terdapat pernyataan bahwa jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Di sini dapat kita lihat signifikan X1 menunjukkan angka 0,040 yang artinya kurang dari 0,05. Jadi, variabel X1 terkena gejala heteroskedastisitas.
Kemudian untuk X2 menunjukkan angka 0,484, artinya lebih dari 0,05. Kemudian X3 menunjukkan angka pada 0,075, yaitu lebih dari 0,05. Kemudian X4 menunjukkan angka 0,191 yang lebih dari 0,05. Kemudian X5 menunjukkan angka pada 0,174. Yang artinya variabel X2, X3, X4, dan X5 lebih dari 0,05. Jadi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang terjadi gejala heteroskedastisitas hanyalah pada variabel X1. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengobatan terhadap data yang terkena gejala heteroskedastisitas. Kita kembali ke data view. Untuk pengobatan datanya, saya menggunakan ln atau logaritma natural. Di sini saya klik transform, kemudian compute variabel, kemudian kita reset, kemudian pada target variabel kita isi dengan ln, kemudian kita ke function group, kita pilih arithmetic, kemudian kita pilih ln. Kemudian kita masukkan variabel x1, karena X1 adalah data yang akan saya obati. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini akan muncul compute ln. Kemudian kita kembali ke data view. Kemudian kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian kita reset. Kemudian kita akan masukkan variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 ke kolom independen dan variabel ln ke kolom dependen. Kemudian kita klik save. Kemudian kita centang pada kolom unstandardized pada residual. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita kembali ke data view. Kemudian kita uji lagi dengan klik transform. Kemudian compute variabel. Kemudian kita reset. Pada target variabel kita isi dengan abs underscore res. Kemudian pada function group kita pilih arithmetic. Kemudian pilih abs. Kemudian di sini kita isi dengan unstandardized. Kemudian kita klik OK. Kita kembali lagi ke data view. Kemudian kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian kita reset, dan variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 kita pindahkan ke kolom independen, dan variabel ABS-RES kita pindahkan ke kolom dependen. Kemudian kita klik OK. Kemudian muncul hasil outputnya, dan kita ke bawah, kita fokus pada kolom koefisien. Di sini kita perhatikan pada variabel X1. Di sini sudah berubah menjadi 0,404. Artinya sudah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena sudah lebih dari 0,05. Baik, kita kembali. Baik, di sini dapat saya simpulkan bahwa data saya yang sebelumnya terdapat gejala heteroskedastisitas setelah diobati, maka sudah tidak ada lagi gejala heteroskedastisitas. Baik, sekian dari video saya mengenai uji heteroskedastisitas sekaligus mengobati data yang terkena gejala heteroskedastisitas. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.